Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda Priyanti. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang ukuran tendensial sentral. Nah, ukuran tendensial sentral sendiri itu meliputi mean, median, sama modus. Jadi kita nanti akan membahas 3 materi tersebut. Nah, jadi nanti mean, median, modusnya itu nanti akan kita bahas untuk data tunggal dan data kelompok. Ya, untuk data tunggal yang belum diketahui frekuensinya nanti menggunakan rumus ini, X bar itu ada sama dengan sigma dari XI dibagi N, di mana XI-nya adalah data ke I. Kemudian untuk data tunggal yang telah diketahui frekuensinya atau untuk data kelompok, nanti rumusnya ada X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI. F-nya ini ada frekuensinya. Kemudian untuk XI di data tunggal yang telah diketahui frekuensi itu data ke I, tapi untuk di data kelompok ini adalah nanti data titik tengahnya. Kemudian untuk median nanti kita mengurutkan dulu dari data kecil ke besar, kemudian untuk data tunggal kita cari mediannya itu di data yang keberapa. Kalau N-nya ganjil, kita tambahkan dulu N tambah 1 dibagi 2, ketemu, berarti itu di data yang keberapa. Kalau N-nya genap, XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2. Kalau untuk data kelompok, kita cari dulu nanti kelas mediannya. Cara mencari kelas median sama menggunakan rumus yang ini, baru nanti masuk rumus median data kelompok. B-nya tepi batas bawah, P-nya interval, kemudian dikali dengan N per 2 dikurangkan dengan F. F besar di sini itu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dibagi dengan F kecil, ini adalah frekuensi kelas mediannya. Kemudian yang terakhir nanti kita mencari modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian beda dengan mean sama median, modus itu nanti tidak harus tunggal. Ya. Untuk data tunggal tinggal lihat frekuensi tertingginya. Kemudian untuk data kelompok kita cari dulu kelas modusnya, baru dimasukkan ke rumus yang ini, B ditambah P dikali dengan D1 dibagi D1 tambah D2. B-nya ini sama dengan median tadi, ini tepi bawahnya, P-nya juga sama intervalnya atau lebar kelasnya ya. Kemudian yang D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yang D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, itu tadi materinya. Jadi nanti habis ini kita langsung lihat contohnya ya, sama kayak video sebelumnya. Nanti saya juga menggunakan bantuan Microsoft Excel. Oke, sekarang saya ke Microsoft Excel-nya. Nah, jadi misalnya di sini saya punya data awal seperti ini. Di sini ada 30 datanya. Sudah saya urutkan, sudah saya cari frekuensinya juga, kemudian sudah saya cari juga DDF kelompoknya. Jadi tadi yang pertama kita akan mencari mean, median, modus untuk data tunggal yang belum diketahui frekuensinya, berarti yang ini ya. Ini data tunggal yang belum diketahui frekuensinya. Jadi data tunggal yang belum diketahui frekuensinya. Jadi nanti saya cari mean, median, dan modusnya. Nah, secara rumusnya tadi ya, rumus manual. Ya, kita lihat. Saya balik ke mean. Mean tadi adalah sigma dari XI atau jumlahan dari semua data dibagi dengan N. Nah, untuk di Excel, menjumlahkan data ini bisa pakai sum, atau kalau kalian mau mencoba mendatanya secara satu persatu bisa ditambahkan 48 tambah 72 tambah 32 sampai dijumlahkan 46 semuanya. Tapi kalau kita sudah menggunakan Excel, jadi langsung aja sum dari semua datanya, berarti di blok dari 48 sampai 46 dibagi dengan N-nya. N-nya tadi adalah 30. Ketemu meannya adalah 52,233. Seperti itu. Kemudian untuk median, kita lihat. Median tadi berarti kita cari dulu N-nya ganjil apa genap. Karena 30 itu kan bilangan genap, maka kita pakai rumus yang ini. XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2. Berarti untuk median, ya, untuk median caranya,
Di bawah aja caranya ya. Terus ya. Nah, cara yang median saya tuliskan di sini ya, cara median. Berarti tadi karena dia n-nya genap, karena 30 itu genap, maka harus mencari xn per 2 dulu, data dari n per 2, kemudian mencari data dari n per 2 ditambahkan dengan 1. X, n-nya 30 dibagi 2, berarti data ke-15. Yang ini, n per 2, 30 bagi 2, 15 tambah 1, berarti sekarang data 16. Nah, ini kita cari. Data ke-15. Kan tadi katanya harus diurutkan ya mediannya, berarti cari yang di sini 15. Ya. 15 ini 3, 5, 7, 8. Ya, 11, 12, 13, 15. Nah, 14, 15 di sini 48. Berarti data 16-nya adalah 51. Nah, mediannya tadi rumusnya adalah data yang ke-15, data yang ke-15, data xn per 2 ditambah data xn per 2 tambah 1, yaitu data ke-16 dibagikan dengan 2. Ketemu mediannya 49,5. Seperti itu cara mencari median. Ya. Saya tulis di sampingnya. Nah. Ya, kemudian untuk mencari modus tadi adalah yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul, kita bisa lihat yang paling sering muncul yang sudah ada frekuensinya nih, angka 38 dengan angka 72 sama-sama munculnya 3 kali. Berarti 38 dan 72. 38 dan 72. Nah, sebenarnya di Excel itu sudah ada rumusan untuk mencari mean, median, dan modus. Ya, untuk mencari mean di Excel itu sudah ada namanya average. Nah, kita bisa menggunakan bantuan ini. Average dari datanya yang mana? Berarti datanya ini semuanya. Sudah ketemu hasilnya sama 52,23. Kemudian untuk median, datanya mana? Nah, ketemu sama-sama 49,5. Kemudian untuk modus, kita pakai mode. Terus, karena modus itu bisa lebih dari satu, kita pilih aja yang modus yang multiple. Ya, pilih numbernya. Iya benar. Nah, 72 dan 38 ada 2 ya. Urutan kan nggak masalah, beda. Sudah ketemu mean, median, modusnya untuk data tunggal. Nah, ini untuk data tunggal. Ketemu sudah ya? Jadi untuk data tunggal, itu mean, median, modus dari data ini masing-masing 52,23, 49,5, terus modusnya 38 dengan 72, seperti itu. Ya, selanjutnya kita mau mencari, ya, untuk data kelompok. Nah, jadi untuk data kelompok kita mau mencari mean dulu. Kita lihat rumusnya. Berarti kita harus mencari perkalian FI dengan XI-nya dulu, baru dijumlahkan. Berarti di sini saya mau bikin FI dikali dengan XI. Maka FI dikali dengan XI. Bawahnya juga kan ya, FI dikali dengan XI. Nah, sampai kelas 3, kelas 6 juga seperti itu. Maka untuk mempermudah, kita bisa kursornya letakkan di sini sampai muncul tambah, terus ditarik ke bawah.
Ya, kemudian dijumlahkan atau pakai rumus SUM. Kita jumlahkan. Nah, ketemu. Nah, meannya itu berarti adalah tadi sigmanya dari FIXI, berarti yang ini kan yang sudah dijumlahkan dibagikan dengan N-nya yaitu yang 30. Ketemu 52,77 seperti itu. Untuk mean. Sekarang kita lihat yang median. Nah, median itu pakai rumus harus tahu B-nya dulu berapa, P-nya berapa ya. Oke, sekarang kita cari dulu nih kelas mediannya. Sama berarti karena tadi 30 berarti di antara kelas 15 dan kelas 16. Yang kelas 1 kan ini berarti data 1 sampai data 4. Kelas 2 berarti data 5 sampai data 12 karena ditambahkan ya. Kemudian data 3 ini berarti dari data 13 sampai data 17. Ya. Maka berarti kelas mediannya itu letaknya ada di sini. Karena di sini ada data 13 sampai data 17. Karena median tadi adanya di data 15 dan data 16. Ya. Ini saya kasih warna. Ini adalah kelas median. Nah. Nah, ini kelas mediannya ya. Berarti kita nanti untuk mencari median, berarti harus tahu B-nya berapa, B-nya berapa, P-nya berapa. Ya ini tadi ya, B-nya berapa, P-nya berapa, F-nya berapa, F besar berapa, F kecil berapa. F besar, F kecil. Nah, B-nya tadi tepi batas bawah atau limitnya ini ya. Ini berarti tepi batas bawah. Nah, ini batas bawah. 43,5. Berarti 43,5. P-nya lebar kelas. Nih, yang lebar kelas ini 14. F besar frekuensi. Berarti F besar tadi adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelas mediannya di kelas 3, berarti frekuensi kumulatifnya cukup jumlahan 1 dengan 2. Berarti 4 tambah 8 ya, berarti 12. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi kelas median, berarti 5. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi. B ini tadi adalah batas bawah kelas. Berarti ngambil batas bawah kelas 3. Kemudian P itu adalah lebar kelas, berarti ngambilnya ini 14 ya. Kemudian F besar itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Karena sebelum kelas 3 berarti kelas 1 dengan 2 ditambahkan. Berarti nemu angka 12 karena 4 tambah 8. Kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas median yaitu 5. Baru kita masukkan ke rumusnya tadi. Rumusnya tadi adalah B-nya ini ya ditambahkan dengan, kita kasih kurung karena nanti P-nya dikali dengan, kita lihat nih, dikali dengan N per 2 dikurang F. N-nya tadi 30 dibagi 2 berarti 15. 15 dikurang dengan F besar, ya, dibagi dengan F kecil. Kita cek kurungnya ini sudah punya pasangan, ini juga sudah punya pasangan. Nah, ketemu mediannya 51,9. Ya, biar nggak dempet, saya kasih insert. Nah, kemudian berikutnya kita cari modus. Modus tadi yang paling sering muncul. Ya, di modus kita juga perlu nyari B, perlu nyari P, perlu nyari D1 dan D2. Benar nggak ya? Kita cek nih. Ya kan? Perlu B, perlu P, perlu D1 dan D2. Sebelum masuk ke sini, kita cari dulu. Kita harus cari tahu dulu kelas modusnya yang mana. Kelas modus itu berarti kan kelas yang paling banyak frekuensinya, berarti yang ini. Nah, kelas yang 2 ternyata. Jadi ya, ini kebetulan nggak sama, tapi nanti kalau kalian menemukan kelas median sama dengan kelas modus juga nggak apa-apa.
kelas modus. Berarti B-nya sekarang adalah yang ini 29,5. P-nya itu tetap sama 14. D1 tadi adalah, kita lihat, frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi kelas sebelumnya. Berarti yang ini kan? Nah, yang D2, frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi kelas sesudahnya. Nah, ketemu. Baru kita masukkan rumusnya tadi. Berarti B ditambah dengan P-nya dikali D1 dibagi D1 tambah D2. D1 dibagi D1 ditambah D2. Oke, sudah punya usahakan satu lagi. Nah, ketemu modusnya 37,5. Bener kan ya 37,5 di dalam sini? Ya, seperti itu. Jadi sudah ketemu median modus untuk data kelompok tunggal, kemudian median modus untuk data kelompok, seperti itu. Nah, ini misal juga nih. Selain ini kan nanti misalnya ditanya, karena ini nilai nih, misalnya ditanya nanti berapa jumlah orang yang nilainya, ya nanti berdasarkan, nah nanti misalnya seperti ini deh, berapa jumlah orang yang mendapatkan nilainya di bawah rata-rata. Karena rata-ratanya nih misalnya 52,23, berarti misalnya data tunggalnya kita lihat yang di bawah 52,233 kan berarti dari sini. Berarti ini kita jumlahkan. Ya, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 orang nanti yang nilainya di bawah rata-rata. Kalau disuruh nyari persentase, nah berarti tinggal nanti 16 dibagi 30 dikali 100%. Atau seperti pembelajaran sebelumnya nanti kita gunakan DDF yang persentase, seperti itu. Ya. Jadi sudah selesai materi kita untuk mencari median, dan modus. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.